Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan dan Guiyou berdiri dengan tenang di puncak gunung. Mereka melihat ke langit seolah sedang melihat sesuatu. Beberapa menit kemudian, Xiaoyan menoleh ke kanan. Namun dia mengerutkan keningnya. Matanya menyapu sekeliling, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak dapat menemukan apapun. Kutua, apakah kamu melihat sesuatu? Ketika cahaya putih tadi melintas, apakah kamu melihat jejak api nihiliti? Tanya Xiaoyan. Dalam pandangan Xiaoyan, memang ada cahaya putih yang melintas. Cahaya putih inilah yang menyebabkan Xiaoyan menoleh. Dia tidak melihat apa yang terjadi setelah itu. Ketika Guiyou mendengar ini, dia menggerakkan jarinya ke bawah lengan bajunya. Sebuah cahaya melintas di langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Karena saat ini siang hari, sehingga Xiaoyan tidak menyadarinya. Ekspresi Guiyou tidak berubah. Dia memandang Xiaoyan dan kemudian ke cakrawala. Dia sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia menatap Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu sebagai penatua api pendingin tulang bahkan tidak menyadarinya. Gumam Xiaoyan. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa kulihat. Jika tebakanku benar, apa yang ditemui api nihiliti sebelumnya pastilah badai spasial. Selain petir ilahi kehampaan, aku tidak menemukan apapun lainnya. Ucap Guiyou. Apakah Anda berbicara tentang petir hitam surgawi? Ucap terkejut Xiaoyan. Guiyou mengangguk dan melanjutkan. Petir ilahi kehampaan ada di dalam kehampaan. Ini setara dengan versi sublimasi dari petir setan hitam. Ia tidak terikat oleh ruang dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Petir ilahi kehampaan bersama dengan kehampaan yang hancur tempat api nihiliti bertarung dengannya. Dan badai spasial menelan api nihiliti tanpa aku sadari. Namun kamu jangan khawatir. Aku yakin orang itu akan baik-baik saja. Mungkin dia bahkan bisa mendapatkan keuntungan tak terduga karena hal ini. Ucap Guiyou. Setelah mendengar perkataan Guiyou, Xiaoyan tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan api nihiliti. Namun Xiaoyan tidak memahami manfaatnya. Saat Guiyou melihat ini, dia tersenyum dan meninggalkan Xiaoyan dengan tanda tanya misterius. Dalam sekejap, dia memasuki tubuh Xiaoyan. Hai Gutua, jangan tidur dulu. Ucap Xiaoyan. Apalagi? Apa yang salah? Bocah nakal, apakah kamu punya pertanyaan aneh lainnya? Tidak bisakah kamu menyelesaikan pertanyaanmu sekaligus? Aku tidak bisa menerima begitu banyak pertanyaan aneh. Ucap Guiyou. Gutua, aku benar-benar tidak punya pertanyaan apapun kali ini. Namun bisakah kamu memberiku sisa seni api di tanganmu? Ucap Xiaoyan. Ho, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tentu aku akan memberikannya padamu. Ucap Guiyou dengan marah. Xiaoyan merasa tidak berdaya. Orang tua ini dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa Xiaoyan terlalu lemah dan belum menstabilkan tubuhnya. Oleh karena itu dia tidak memberikannya kepadanya. Namun sekarang ketika Xiaoyan menyebutkannya, dia malah menyalahkan Xiaoyan. Bocah, bersiaplah. Ucap Guiyou berkata dengan santai. Xiaoyan merasakan suara mendengung di kepalanya. Matanya menjadi sedikit kacau. Xiaoyan menggigit ujung lidahnya. Rasa sakitnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pikirannya bergetar. Keringat dingin muncul di dahinya dan matanya dipenuhi ketakutan. Serangan barusan benar-benar membuat Xiaoyan ketakutan. Pantas saja Guiyou berkata bahwa fondasinya tidak stabil dan ia harus menstabilkan tubuhnya terlebih dahulu. Berdasarkan jumlah informasi yang Guiyou kirimkan, jika kekuatan Xiaoyan tidak menembus Daodi, kemungkinan serangan Guiyou sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkan kesadarannya. Pada saat itu sebelum Xiaoyan menyadari apapun, dia mungkin akan mati sia-sia. Xiaoyan segera duduk bersila di tanah. Kekuatan jiwanya berkumpul di atas kepalanya. Pada saat ini teratai api merah ada di pikiran Xiaoyan. Itu memancarkan gelombang panas terik yang memanggang kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Xiaoyan dengan kuat mengelilingi teratai api dan membungkusnya. Tugas Xiaoyan sekarang adalah menggabungkan teratai api dengan tubuhnya. Suara cih-cih terdengar di benak Xiaoyan. Kekuatan jiwa yang mengelilingi teratai api juga sedikit tersebar. Hal ini menyebabkan wajah Xiaoyan memerah dalam beberapa tarikan nafas. Ekspresinya tegang dan urat di dahinya menonjol. Gelombang raungan menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Wajahnya berubah bentuk dan tinjunya terkepal dengan erat. Butir-butir keringat sebesar kacang kedelai terus mengucur dari keningnya. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Tekadmu benar-benar membuat orang tidak berdaya. Cepat mobilisasi api surgawi di tubuhmu. Gunakan api surgawi untuk memurnikannya. Aku yakin kamu akan segera menyelesaikan pemurniannya. Ucap Guiyou menyarankan.
Mendengar ini, Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk menekan teratai api di atas kepalanya. Pada saat yang sama dia mengerahkan api surgawi di tubuhnya dan mengumpulkannya di atas kepalanya. Teratai api di atas kepala Xiaoyan sepertinya merasakan datangnya bahaya. Teratai api merah terus berputar. Gelombang panas yang menyengat menyebar dan bertabrakan dengan penghalang jiwa. Gelombang suara cih-cih terdengar, menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan gemetar. Ia dengan kuat menahan gelombang rasa sakit yang datang dari jiwanya. Xiaoyan mengerahkan semua api surgawi di tubuhnya dan mengumpulkannya di atas kepalanya, membungkus teratai api di dalamnya. Teratai api yang diselimuti oleh api surgawi jelas menjadi lebih berperilaku baik. Namun ia masih terus menolak kendali Xiaoyan. Kedamaian teratai api juga memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernafas. Dia menghirup dalam-dalam udara panas terik di sekitarnya. Pada saat ini teratai api pun terus meronta, ingin lepas dari sangkar ini. Namun penghalang jiwa dan pembakaran api surgawi dengan kuat menjebaknya di dalam, membuatnya tidak mampu maju atau mundur. Perubahan situasi juga menyebabkan Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia dengan sepenuh hati mengendalikan api surgawi dan mendekati teratai api yang bergetar. Api surgawi perlahan-lahan mendekati teratai api. Namun suhunya juga bertahan hingga benar-benar menyelimuti teratai api di dalam api surgawi. Teratai api juga perlahan-lahan menjadi tenang selama proses lembut ini, menikmati kedekatan api surgawi. Api surgawi perlahan mendekat dan memancarkan panas yang hangat. Setelah hampir 2 jam, api surgawi menyelimuti teratai. Teratai api akhirnya terbungkus seluruhnya oleh api surgawi. Faktanya api surgawi bahkan telah menyatu dengannya, mengubahnya menjadi teratai berwarna-warni. Di bawah pengamatan kekuatan jiwa Xiaoyan, teratai api telah menjadi bagian dari api surgawinya. Teratai api yang ganas dari sebelumnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sebuah karya seni yang diaglomerasi dari api surgawi, menyebabkan seseorang merasakan keindahan. Sudut mulut Xiaoyan membentuk senyuman nyaman. Sambil berpikir, teratai api yang menyatu dengan api surgawi sedikit bergetar. Dengan keras itu meledak menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya. Api surgawi menyebar dan membentuk 3 jaring besar. Jaring ini memisahkan titik cahaya menjadi 3 bagian dan menyempurnakannya secara terpisah. Guyao tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam mengamati setiap tindakan Xiaoyan. Segel di tangan Xiaoyan berubah. Salah satu dari 3 jaring berubah menjadi nyala api yang berkobar. Ia membawa kekuatan untuk membakar langit dan merebus laut saat ia mulai memurnikannya. Meskipun teratai api telah tersebar, sebagian dari kekuatan aslinya masih ada. Oleh karena itu ia terus berjuang di dalam api surgawi. Hal ini menyebabkan pecahan teratai api di 2 jaring lainnya mulai memberontak. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Segel di tangannya berubah lagi. Api surgawi yang sudah kuat membengkak sekali lagi dan membungkus seluruh pecahan teratai api di dalamnya. 2 bagian lainnya juga mulai disempurnakan. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berjuang. Kekuatan jiwa Xiaoyan mengalir ke dalam jaring dan sepenuhnya menekan pecahan teratai api di dalam 3 kelompok api surgawi. Meski masih ada beberapa getaran, namun tidak lagi menimbulkan keributan besar. Penyempurnaan Xiaoyan masih berlangsung. Dia hanya menunggu penyempurnaan terakhir selesai. Sementara itu, scene berganti di kota Qingyang. Saat ini sekelompok tamu tak diundang telah tiba di kota Qingyang. Terlihat 8 sosok berdiri di langit di atas kota Qingyang dalam kabut hitam. Kemunculan 8 sosok itu segera membuat khawatir semua orang di kota. Patriark klan Liu Huabai dan tetua pertama Liu Xincheng juga keluar dari aula pertemuan besar klan. Mereka mengangkat kepala ke arah langit dan melihat ke-8 sosok di kejauhan. Liu Huabai sedikit mengernyit. Dia hendak melangkah maju ketika dia dihentikan oleh penatua pertama Liu Xincheng. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berbisik dengan suara rendah. Patriark, identitas orang-orang ini tidak diketahui. Hanya dengan melihat pakaian mereka pasti bukan orang baik. Lebih baik jangan pergi, ucap penatua Liu Xincheng. Lagi pula orang-orang ini mungkin ada di sini untuk mencari senior Xiaoyan. Lebih baik tidak melakukan apa-apa dan mengamati situasinya, ucap Liu Xincheng. Liu Huabai menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya lagi, melihat ke-8 sosok di langit dan mundur. Namun saat dia hendak mundur selangkah, tiba-tiba saja ekspresinya berubah. Dia menoleh hanya untuk melihat seorang pria muda yang tampak baru berusia sekitar 13 tahun. Jangan bergerak, kalau tidak, keberadaanku hanya akan menjadi pusat perhatian mereka dan mungkin akan memicu keributan. Aku muncul di sini hanya untuk mengamati situasi dan melindungimu hanya jika diperlukan saja, ucap sebuah suara dari pemuda itu. Setelah kata-kata itu diucapkan, Liu Huabai dan Liu Xincheng gemetar. Ekspresi wajah mereka segera digantikan oleh keterkejutan. Sebab dari suaranya,
Mereka tahu kalau pemilik suara itu ada tepat di belakang mereka. Mungkin selama mereka bergerak sedikit, mereka akan menyentuhnya. Ekspresi macam apa ini? Kamu telah bersamaku setiap hari dan sepertinya kamu tidak takut padaku. Tapi sekarang, setelah aku muncul dalam bentuk lain, mengapa kamu sangat ketakutan? Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus memberimu pelajaran atau tidak. Ucap pemuda itu mendengus dingin. Mendengar itu keduanya tersenyum pahit. Segera setelah itu mereka sepertinya memikirkan sesuatu tentang identitas bocah kecil di depannya. Senior, ini sebenarnya kamu. Maafkan kami yang sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, apakah senior mengenali orang-orang di langit itu? Ucap Liu Huabai. Pemuda itu melihat ke-8 sosok hitam di langit dan berkata dengan suara rendah. Saat ini aku tidak mengenal mereka. Namun jika kita berbicara tentang masa depan, kurasa aku akan mengetahuinya. Orang-orang ini memang sangat merepotkan. Jadi untuk saat ini, kita hanya bisa menghindarinya. Ucap pria muda itu. Liu Huabai dan Liu Xincheng mengangguk bingung. Mereka tidak terus bertanya dan terus menonton. Di langit, sesosok yang diselimuti kabut hitam sedang membungkuk dan melaporkan sesuatu kepada kelompok orang di depan. Tuan Aula ketiga, memang ada aura Xiaoyan di sini. Namun karena Xiaoyan sengaja menghapusnya, sudah sangat sulit untuk menentukan lokasi tepatnya. Aku hanya dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan telah meninggalkan kota Qingyang ini. Ucap sang pelapor itu. Dasar sampah. Kamu akan terus tinggal di sini untuk menyelidiki. Jika kamu membiarkan Xiaoyan melarikan diri, aku pasti akan membunuhmu. Orang yang baru saja berbicara adalah iblis sapi tua. Pada saat ini wajah iblis sapi tua dipenuhi dengan rasa hormat. Dia tidak berani bersantai sedikit pun. Namun dari matanya yang penuh hormat, samar-samar seseorang bisa melihat kebencian yang terpendam. Tuan Aula ketiga mengalihkan pandangannya ke kota Qingyang di bawah. Dia sedikit mengernyit tapi tetap tidak melakukan apapun. Setelah itu, dia memelototi iblis sapi tua yang berdiri di sampingnya. Dengan dingin mendengus dan melambaikan lengan jubahnya, dia berbalik dan terbang keluar kota. Sebelum dia pergi, dia melontarkan kalimat lain dari mulutnya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Ke arah mana dia pergi? Cepat pimpin jalan untukku. Kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati sekarang juga. Ucap Tuan Aula ketiga, suaranya bergema. Jelas kata-kata ini dimaksudkan untuk menyindir iblis sapi tua. Mendengar itu, iblis sapi tua sangat marah hingga wajahnya bergetar. Dia memelototi Tuan Aula ketiga yang sudah berbalik pergi. Dia merespon dan dengan cepat terbang ke depan untuk memimpin. Setelah beberapa orang di langit pergi, orang-orang di kota Qingyang akhirnya mengatur nafas. Mereka menebak niat masing-masing. Ada juga beberapa orang yang takut menimbulkan masalah dan buru-buru pergi. Xin diperlihatkan di kedalaman rumah Liu. Pada saat ini Liu Huabai dan Liu Xincheng sudah kembali di aula utama. Dan di depan mereka saat ini terdapat pria muda yang mengenakan pakaian seputih salju. Dia memegang kipas giok Buddha di tangannya. Saat dia membuka dan menutupnya, gelombang aroma pil obat keluar, menyegarkan pikiran seseorang. Melihat ini, Liu Huabai dan Liu Xincheng tidak berani meremehkannya sedikit pun. Mereka buru-buru membungkuk dan memberi salam. Salam untuk senior, ucap mereka berdua. Pemuda itu membuka kipas giok di tangannya dan mengipasinya dengan lembut. Dia membantu mereka berdua berdiri. Setelah itu dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, tidak perlu bersikap sopan. Aku tidak peduli dengan etika seperti itu. Kalian berdua tidak perlu terlalu pendiam. Silahkan melakukan apa yang kalian inginkan, ucap pemuda itu. Mendengar ini, keduanya buru-buru melambaikan tangan dan menolak. Namun di bawah permintaan kuat pihak lain, mereka perlahan-lahan menjadi santai. Bolehkah aku tahu jika penatua mempunyai misi untuk aku lakukan sejak kamu muncul hari ini? Ucap Liu Huabai. Mendengar ini, pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku muncul hanya karena kelompok orang yang bukan manusia atau hantu itu. Jika tidak, aku lebih suka kembali ke tubuh asliku, ucap pemuda itu. Tanpa menunggu reaksi mereka berdua, pria itu langsung membuka mulutnya dan berkata, juga, di masa depan jangan panggil aku penatua. Itu hanya menggambarkan bahwa aku sudah sangat tua. Aku punya nama. Namaku Baihua. Kamu bisa memanggilku dengan namaku. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu juga bisa memanggilku kakak Bai. Tidak perlu memanggilku penatua, ucap pemuda itu yang ternyata adalah Baihua. Mendengar ini keduanya saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Segera setelah itu, mereka melihat ke arah Baihua dan menganggukkan kepala. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Menggabungkan. Segel di tangan Xiaoyan berubah saat dia berteriak keras di dalam hatinya. Segera segel di tangannya tiba-tiba mengeras dan mengendalikan sirkulasi api surgawi di tubuhnya.
Api surgawi di tubuhnya mengikuti beberapa saluran yang belum pernah dilalui sebelumnya, dan akhirnya kembali ke rute metode Ki mantra api. Setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekali lagi ia menyimpang dari rute metode Ki mantra api. Namun meski begitu, menurut akal sehat, ketidaknyamanan pada tubuh akibat peredaran metode Ki dan pembalikan energi vital tidak terjadi. Sungguh sangat aneh. Tentu saja ini hanya berlaku bagi mereka yang belum mengetahuinya. Xiaoyan tentu saja tidak akan merasa aneh dengan hal ini. Api surgawi mengikuti rute metode Ki baru dan perlahan beredar, memberi nutrisi pada saluran. Xiaoyan juga mencoba yang terbaik untuk membiasakan dirinya dengan rute metode Ki yang sedikit lebih panjang dari rute aslinya. Dia perlahan-lahan mengedarkan doki di tubuhnya dan mengedarkannya di sepanjang rute yang agak asing ini. Setelah beberapa jam menyempurnakan dan menggabungkan, bagian metode Ki mantra api ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Meski masih sedikit mentah, kurang lebih sudah menyatu sepenuhnya dengan mantra api yang dipraktekkan Xiaoyan sedemikian rupa. Sehingga ketika Xiaoyan mengedarkannya, hatinya terasa semakin halus. Sirkulasi dan kondensasi doki miliknya menjadi lebih cepat. Hal ini juga menyebabkan Xiaoyan merasa cukup bahagia di hatinya. Metode Ki adalah dasar dari kultivasi. Dengan metode Ki yang baik, kultivasi seseorang secara alami akan lebih cepat. Peningkatan kultivasi seseorang secara alami akan lebih cepat dan lebih solid. Dengan cara ini, seseorang secara alami akan lebih percaya diri saat menghadapi musuh di masa depan. Hahaha, lumayan. Untuk bisa menggabungkan dan menyempurnakannya sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa dikatakan tidak buruk. Menurut kecepatan sirkulasi dan kecepatan pengembangan mantra api saat ini, itu memang telah mencapai tingkat metode Ki kelas manusia. Namun sayangnya metode Ki ini belum lengkap. Oleh karena itu sepertinya kamu masih memerlukan waktu untuk membiasakannya, ucap Guyao. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia akan melakukan apapun yang diatur oleh Kaisar kuno Tousei. Meskipun Xiaoyan bukanlah tipe orang yang akan dimanipulasi oleh orang lain, Kaisar kuno Tousei pasti tidak akan menyakitinya. Apalagi sekarang dia memang membutuhkan kekuatan. Dengan Kaisar kuno Tousei yang membukakan jalan untuknya, hal itu memang memungkinkan dia menghindari banyak jalan memutar. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Xiaoyan memasuki mode latihannya dan mulai berlatih. Hari berikutnya di puncak gunung, seberkas cahaya pagi melesat dari cakrawala dan menyinari wajah halus dan tampan Xiaoyan. Mata tertutup Xiaoyan perlahan terbuka dan dia keluar dari mode latihannya. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan fajar di cakrawala. Singkatnya, setelah beberapa hari kemudian, 8 sosok berdiri di puncak gunung. Setelah menyelidiki beberapa saat, salah satu dari mereka mengangguk dan berkata dengan hormat kepada orang di sampingnya, "Melapor kepada Tuan Aula ketiga. Ini adalah tempat di mana Xiaoyan tinggal. Jika aku tidak salah, dia seharusnya hanya meninggalkan tempat ini selama beberapa hari. Dengan kecepatan kita, kemungkinan besar kita akan segera mengejar ketinggalan," ucap sang pelapor itu. Tuan Aula ketiga mengangguk ketika mendengar ini. Dia melihat ke arah Xiaoyan pergi dan merenung sejenak sebelum membuka mulutnya. Arah ini menuju kota kuno liar. Sepertinya Xiaoyan ini benar-benar meninggalkan wilayah selatan. Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja setelah meninggalkan wilayah selatan? Hahaha, ucap Tuan Aula ketiga tertawa dingin. Tuan Aula ketiga mengangkat tangan kanannya dengan lembut sebelum melambaikannya dengan kuat. Di saat yang sama dia berteriak, "Ayo pergi! Kita harus menyusul Xiaoyan dalam waktu 3 hari dan jangan biarkan dia meninggalkan wilayah selatan," ucap Tuan Aula ketiga. Semua orang merespon. Setelah itu mereka terbang ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. 2 hari kemudian di kota kehancuran, Xiaoyan duduk di meja dekat jendela di lantai 2 sebuah restoran. Dia melihat aliran manusia di bawah dan menyesap teh di tangannya. Dia tersenyum dan bangkit untuk pergi. Namun pada saat ini suara Guyao tiba-tiba terdengar, menyebabkan Xiaoyan menurunkan kening tanpa sadar. "Tunggu, menurutku kamu tidak perlu pergi. Seharusnya ada pertunjukan bagus untuk ditonton sebentar lagi," ucap Guyao. "Kutua, apa maksudmu?" tanya Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. "Hahaha, menurutku kelompok yang kamu tunggu telah tiba. Aku bisa merasakan bahwa ada 8 orang yang sedang menuju dari arah asalmu. Kupikir tidak akan lama lagi sebelum mereka akan mencapai tempat ini," ucap Guyao. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke langit jauh di luar jendela. "Kutua, seperti apa kekuatan mereka?" tanya Xiaoyan. "Hahaha, sepertinya mereka bertekad untuk membunuhmu," ucap Guyao. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Xiaoyan segera menjadi serius. Namun dia masih terus mendengarkan dengan tenang.
Kekuatan mereka secara keseluruhan memang memberikan tekanan yang cukup besar bagimu. Yang terkuat di antara mereka adalah Dodi bintang 7. Berikutnya adalah 2 Dodi bintang 4 dan 5 Dodi bintang 1. Ucap Guyao. Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Dia mengangguk dalam diam untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian sosoknya berpindah dan menghilang dari restoran. Sesaat kemudian sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di langit. Semua orang di tanah mengangkat kepala untuk melihat ke langit dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya terpejam dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri dengan tenang di langit, menunggu kedatangan mereka. Setelah beberapa saat, beberapa titik hitam samar-samar terlihat muncul di langit jauh di depan mata semua orang. Dalam waktu singkat, mereka tiba dalam jarak 100 meter dari Xiaoyan. Hahaha, Xiaoyan, aku sering mendengar tentang namamu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kami kirimkan untuk menunggumu? Kami telah menunggu dengan getir selama 10 tahun. Sekarang kamu akhirnya muncul. Ucap Tuan Aula ketiga. Xiaoyan mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Matanya menyipit menjadi garis hitam saat dia melihat orang yang berbicara. Namun dia tetap tersenyum ketika bertanya. Menungguku? Hahaha, aku belum pernah bertemu kalian sebelumnya. Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti menungguku? Ucap Xiaoyan. Hahaha, sepertinya Tuan Xiaoyan masih belum memahami banyak hal. Kalau begitu, Tuan Xiaoyan silakan kembali bersama kami. Kepala Aula secara pribadi akan menjelaskannya kepadamu. Aku yakin Tuan Xiaoyan akan mengerti dan memahami alasan di balik ini. Ucap Tuan Aula ketiga. Bibir Xiaoyan melengkung ke atas saat mendengar itu. Dia tertawa mengejek dan berkata dengan ekspresi mengejek di matanya. Dalam hal ini sepertinya aku benar-benar akan mengecewakanmu. Aku suka bersama orang-orang. Tapi aku benar-benar tidak bisa bergaul dengan orang sepertimu, yang bukan manusia atau hantu. Ucap Xiaoyan. Mata Tuan Aula ketiga tiba-tiba menjadi tajam ketika mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, sepertinya kamu tidak mau ikut dengan kami. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalian semua, serang! Selama dia tidak tertangkap, tidak ada hal lain yang lebih penting. Teriak Tuan Aula ketiga. Sebelum Tuan Aula ketiga selesai berbicara, 7 orang di belakangnya bergerak dan menyerang Xiaoyan. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.